If you find this video helpful, please don't forget to give us a thumbs up and support us by clicking the subscribe button. Thank you for watching. Halo teman-teman semuanya, back to our podcast. Di episode 2 kali ini kita bakal ngebahas tentang akuntansi. Sebenarnya lebih ke prospek lulusan akuntansi di dunia kerja. Nah, di sebelah aku ini udah ada seorang bapak nih ya, yang mungkin penonton semua belum tahu. Boleh dong Pak kenalin untuk penonton yang lagi dengerin podcast ini. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Mungkin dari teman-teman belum pada tahu nih saya siapa kan gitu. Mungkin saya mau mulai dari perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Angga Aristianto. Saya biasa dipanggil Angga. Alamat saya ada di Wajipara, Lampung Timur. Dan saya bergabung di Yayasan Pendidikan Budi Utomo sebagai staf keuangan. Staf keuangan. Iya, betul. Oke, Pak Angga, sebelum gabung nih di SMK Budi Utomo, boleh nggak sih Pak sharing-sharing sedikit tentang background Pak Angga sebelum di sini? Oke, sebenarnya nggak jauh-jauh dari tentang keuangan ya, Mbak Nurma, dan di mana kalau kita terjun ke dunia keuangan itu kita akan dekat dengan proses kerja akuntansi. Jadi di pekerjaan saya sebelumnya saya juga menangani itu, dan kebetulan di sini kembali lagi di situ. Berarti emang udah satu visi misi kah, bisa dibilang, bisa satu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Iya, satu itu ya. Nah terus nih Pak, mungkin untuk teman-teman adik-adik SMP yang nanti tahun depan bingung atau mungkin udah punya impian mau masuk ke jurusan akuntansi, bisa ini nggak Pak jelasin sebenarnya akuntansi itu gimana dan apa? Oke, jadi untuk teman-teman dan semuanya yang mungkin masih ragu untuk masuk ke jurusan akuntansi, jadi sebagai bahan pertimbangan juga untuk masuk ke situ kita harus tahu apa sih sebenarnya akuntansi. Iya benar. Ya, jadi teman-teman bisa lah untuk searching di Google pengertian akuntansi, apa itu akuntansi dan lain sebagainya, dan itu banyak sekali. Cuman mungkin secara pribadi saya akan menggambarkan seperti ini, bahwa akuntansi itu adalah merupakan sebuah seni bagi saya. Dimana iya, akuntansi itu adalah merupakan sebuah seni menghitung, seni mengelompokkan, seni mengidentifikasi, sampai dengan menyajikan sebuah laporan transaksi keuangan dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, dan hasil dari laporan tersebut bisa kita jadikan patokan atau tolak ukur bagaimana kita melihat kondisi keuangan sebenarnya dari perusahaan kita, tempat di mana kita bekerja. Oke, mungkin jadi seni menghitung ya Pak ya. Berarti suka banget dari matematika. Lebih dari sekedar seni menghitung, Mbak. Karena di situ juga ada mengelompokkan, ada menganalisa, ada mengidentifikasi. Tapi begitu, saya menganggap pekerjaan akuntansi itu adalah sebuah seni bagi saya, lebih dari sekedar pekerjaan. Wow, bagus Pak. Nah, kalau fungsi akuntansi sendiri itu apa sih Pak? Itu tadi Mbak, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, selain untuk melihat kondisi keuangan yang sebenarnya dari perusahaan kita atau dari tempat di mana kita bekerja, akuntansi sendiri juga berfungsi untuk hal dalam pengambilan keputusan, untuk hal dalam menentukan strategi bisnis, prospek kerja dan lain sebagainya. Jadi dari laporan akuntansi yang diberikan oleh seorang akuntan itu dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan. Kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita tuh sekarang bagaimana nih. Terus strategi bisnis kita ke depan seperti apa, itu dapat kita tentukan dari laporan akuntansi. Salah satunya itu. Oke, berarti mayoritas sebenarnya banyak lah ya. Kayaknya semua bisnis itu harus memiliki sistem akuntansi. Iya, sangat banyak, sangat perlu, dan mayoritas saya bisa bilang hampir semua sektor. Hampir semua lini membutuhkan karena kan akuntansi mengelola keuangan yang dihasilkan. Betul. Dan juga yang dikeluarkan gitu kan. Jadi ya biar rapi, tertata gitu. Betul sekali. Oke. Kompleksitas atau suatu hubungan antara sebuah laporan keuangan dengan yang lainnya.
itu menjadi tingkat stres yang lebih tinggi untuk seorang akuntan. Karena yang namanya laporan keuangan itu berhubungan dengan banyak hal, Mbak. Berhubungan dengan orang, berhubungan dengan transaksi, berhubungan dengan uang, dan berhubungan dengan lain-lain termasuk filing dokumen dan lain sebagainya. Dan itu sangat kompleks bagi seorang akuntan. Ketika kita tidak bisa mengelola itu semua, kita bisa menjadi stres yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, deadline, Mbak. Akuntan dan pekerjaan akuntansi itu dilatih untuk disiplin waktu. Kita terbiasa dengan deadline pekerjaan. Contoh, laporan di bulan ini harus kita selesaikan maksimal tanggal 30 di bulan ini, atau maksimal di tanggal 1 jam 12 siang. Contohnya seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kita sudah terbiasa dengan deadline. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke dunia akuntansi dan ingin menjadi seorang akuntan, harus mulai biasa nih untuk disiplin waktu. Karena disiplin waktu itu selain berguna untuk pekerjaan, juga berguna untuk diri kita loh. Manfaatnya sangat banyak. Kan, ya minimal kita berangkat kerja nggak telat lah, Mbak. Minimal itu. Nah, kalau solusinya dan cara mengurangi kendala yang terjadi saat melakukan pekerjaan akuntansi gimana tuh, Pak? Oke, kalau saya sendiri, Mbak, secara pribadi, jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi resiko kerja akuntansi, dan pasti kita pengen dong pekerjaan kita ini maksimal. Gimana nih solusinya supaya masalah, beban dan lain sebagainya itu tidak menjadi hambatan lagi untuk kita. Kalau dari sisi pekerjaan sendiri sih, saya biasanya lebih memilih ke tempat kerja, ruangan kerja yang aman dan tenang, jauh dari keramaian. Karena bagaimanapun seorang akuntan dengan pekerjaan akuntansi itu, Mbak, itu membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Benar Pak. Jadi dengan konsentrasi yang terpecah, apalagi kita bekerja di tempat yang ramai, yang tidak nyaman, itu akan sangat menghambat dan membuat konsentrasi kita buyar. Betul sekali, Mbak Nurma. Jadi saya sangat menyarankan untuk pilihlah tempat kerja yang nyaman untuk kita, diri gitu. Sendiri, ukuran nyaman itu kan yang bisa menentukan nyaman atau tidaknya kan diri kita sendiri. Nyaman tergantung diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya biasanya sih kalau saya, Mbak, untuk menyikapi itu, saya biasanya membuat skala prioritas, Mbak. Baik prioritas kerja maupun prioritas kontak. Jadi kita kan sebagai seorang akuntan, kita tahu nih, Mbak, pekerjaan yang sifatnya mana sih pekerjaan yang urgent dan mana pekerjaan yang mungkin bisa ditunda dulu, yang deadline-nya mungkin agak panjang nih. Jadi saya biasanya mengutamakan pekerjaan yang lebih penting dulu tanpa mengesampingkan pekerjaan yang sifatnya tidak urgent. Itu dalam hal skala prioritas kerja. Kemudian dalam skala prioritas kontak, balik lagi, Mbak, ke yang pertama tadi. Kita kan membutuhkan konsentrasi yang baik, yang bagus, konsentrasi yang tinggi. Harus fokus banget. Terkadang ketika kita tidak membuat skala prioritas kontak, kita juga konsentrasinya terbagi. Kalau saya, Mbak, saya akan membuat yang top priority dan yang low priority. Jadi contoh, ketika saya sedang berkonsentrasi atau sedang menjalankan proses kerja sebagai seorang akuntan, saya akan membuat daftar di mana saya hanya akan mau menerima beberapa panggilan atau kontak dari orang-orang tertentu. Contoh, pimpinan saya atau mitra kerja saya yang sifatnya benar-benar penting. Kemudian di low priority-nya mungkin bisa ke teman, kerabat dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa mengesampingkan itu. Jadi kalau kita lagi konsentrasi tinggi dan ada panggilan yang sifatnya itu tidak masuk di top urgent, top priority, kita nggak perlu, kita bisa abaikan. Itu salah satu solusi. Dan yang selanjutnya, kita juga harus meningkatkan kemampuan, Mbak. Jadi dengan segala permasalahan yang ada di akuntansi itu, Mbak, sebagai seorang akuntan kita juga harus terus meningkatkan kemampuan. Karena saya jelaskan tadi di awal, akuntansi itu adalah pekerjaan yang sifatnya berkembang, cepat berkembang, nggak di situ-situ aja. Jadi ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di era yang sekarang, kita pasti akan ketinggalan. Sekarang kita sudah dimudahkan untuk belajar. Mungkin belajar dari teman, belajar dari internet, belajar dari buku dengan cara kita membaca, dan sekarang juga seperti yang kita ketahui di era yang sekarang banyak sekali seminar-seminar yang sifatnya online, webinar. Dan webinar, dan di situ juga banyak sekali seminar yang membahas tentang akuntansi dan kita bisa belajar di situ. Jadi
tetap kembangkan diri kalian untuk menghadapi masalah-masalah dan resiko di dunia akuntansi. Dan solusi yang terakhir Mbak, dan sekaligus menjadi kunci, kita harus bekerja sebagai tim. Sekalipun mungkin di perusahaan, di suatu sektor, kita seorang akuntan itu hanya sendirian, hanya satu orang yang menjabat sebagai staf accounting, staf akuntansi. Tapi bagaimanapun Mbak, dengan kompleksitas yang ada, dengan hubungan yang sangat luas, kita juga harus bekerja sebagai tim. Bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan partner-partner kerja kita. Mungkin kalau akuntansi dengan siapa sih? Bisa jadi dengan bendahara, bisa jadi kalau di sekolahan bisa jadi dengan unit koperasi, bisa jadi dengan unit produksi, dan sektor-sektor yang sifatnya berhubungan dengan keuangan dan peningkatan pendapatan, biasanya seperti itu. Dan itu saya anggap sebagai sebuah tim yang cukup kuat. Yang cukup kuat ya. Saya anggap seperti itu. Itu sih Mbak. Wow, topik hari ini kayaknya banyak banget ya info-info yang kita dapetin dari Pak Angga, staf keuangan SMK Budi Utomo. Dan terima kasih nih Pak sebelumnya udah mau spend your time untuk bikin podcast tentang akuntansi ini, untuk mengajari adik-adik dan juga membagi pengalamannya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Nurma. Iya, tentang background Pak Angga tadi. Nah itu aja guys untuk episode kedua dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap waspada karena COVID-19 ini. Okay, bye-bye. Bye-bye. If you find this video helpful, please don't forget to give us a thumbs up and support us by clicking the subscribe button. Thank you for watching.